Bismillah, ahibati fillahi rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'du. Akhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kaidah penting yang harus kita ketahui bersama, yakni hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, yakni as-sifatul ladzi tata'allaqu li haqqillah, yakni sifat-sifat yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita ketahui. Sebelum kita meminta hak kita kepada Allah, maka kita juga harus tahu hak-hak Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba. Yang pertama, hak yang harus kita penuhi adalah al-ikhlas. Sebagaimana asal katanya, ikhlas bermakna khalusa, yakni murni. Ya, murni dari penyembahan-penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yakni segala sifat ya penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka kita tinggalkan. Karena ini menunjukkan ketidakikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kasratu qiyamul lail, yakni memperbanyak salat malam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Ya, walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Yakni orang-orang yang mereka di malam hari itu jarang tidur. Mereka sujud dan berdiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sujud dan berdiri kepada Rabb semesta alam. Qalu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu kalau di malam hari sedikit sekali istirahatnya. Ya, sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Yakni orang-orang yang mereka lambung-lambungnya jauh dari tempat tidurnya. Yakni mereka senantiasa menjaga salat-salat malam mereka. Kemudian yang ketiga, kasratu ad-du'a, memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah senjatanya seorang muslim, maka semua apa yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan seorang hamba hendaknya dia melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia meminta petunjuk, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam. Ya, mereka berdoa kepada Allah, rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam. Ya Allah, ya Tuhan kami, palingkanlah kami dari azab api neraka jahannam. Kemudian memperbanyak doa, di antaranya adalah walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, ada orang-orang yang berdoa walladzina yaquluna, yakni mereka yang berkata, rabbana hab lana min azwajina, ya Tuhanku, berikanlah, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk pandangan mata. Di sana para ulama mengatakan, bagaimanakah anak yang keturunan yang menjadi penyejuk pandangan mata itu? Yakni keturunan yang qala al-jumhur, berkata jumhur ulama, ya, yang dimaksud dengan qurrata a'yun, penyejuk pandangan mata di sini adalah idza ra'aita waladakan salihah wa salihah. Jika engkau melihat anak-anakmu itu menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Ya, pandai membaca Al-Qur'an, ya, menjadi orang yang senantiasa menjaga salatnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, beradab dengan adab yang baik, berakhlak dengan akhlak yang baik, ya, maka inilah yang disebut dengan anak-anak yang menjadi penyejuk pandangan mata. Kemudian, ya, hak Allah terhadap hamba adalah kasratut taubah, yakni dia harus memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala ya menganjurkan kepada seorang hamba untuk bertobat dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Ya, ciri-ciri taubat yang nasuha, ya, yang pertama adalah ciri-ciri taubat yang nasuha, ya,
Di antaranya adalah ketika seorang sudah bertobat kepada Allah, maka dia akan selalu melakukan amal yang saleh, akan selalu melakukan amal-amal kebaikan. Dan al-khawfu syadidu minal azab, bahkan dia takut sekali kepada azab dari Allah Subhanahu wa taala. Inna azabaha kana gharama. Inilah beberapa sifat, beberapa ciri ya hak Allah Subhanahu wa taala yang harus dipenuhi oleh seorang hamba sebelum dia meminta haknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.